Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini banyak sekali GoPayLater-nya yang terkena blokir. Nah, akibatnya berbeda-beda ya teman-teman. Sekali lagi, mau GPS mati, internet putus, beli pulsa disconnect, beli voucher di Alfamart menggunakan voucher itu gagal dan akhirnya GoPayLater-nya terblokir. Nah, sebelumnya ada beberapa perpindahan data teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman langsung saja ke aplikasi Gojek. Setelah itu kalian klik GoPayLater di sini. Kalau sudah di sini kalian lihat ya kembali. Kalau limit naik biasanya terbuka ya. Nah, seperti ini. Kalau limit naik biasanya terbuka dan itu performa pembayarannya bagus dan penggunaannya juga bagus. Kalau limit naik tiba-tiba terblokir biasanya ada dua masalah teman-teman ya. Yaitu teman-teman belum migrasi dari PT Atome ya ke PT MAB ya teman-teman, yang dimana di sini pembiayaannya diganti oleh PT MAB atau anak bangsa. Nah, apa yang terjadi kalau kalian belum migrasi? Biasanya di aplikasi Gojek ya, mohon disimak sebentar teman-teman. Di sini PT Atome pindah ke PT MAB. Nah, nanti di aplikasi di sini ada teman-teman migrasi, kalian klik ya saja. Itu modenya di mana bang? Di mode di PayLater atau di GoPay, biasanya di bawah di sini. Nah, kalau teman-teman belum disatukan sama Tokopedia, biasanya akan ada beberapa penawaran tentang Tokopedia ya. Nah, step yang pertama bagaimana ya? Kalau misalkan teman-teman masih bergabung di GoPayLater yang lama atau di pihak Atome ya. Nah, sebelumnya kalau misalkan ke pihak Atome teman-teman, yang pertama di sini jangan logout dulu akunnya ya teman-teman. Nah, yang pertama update dulu aplikasi Gojeknya di sini. Kalau sudah, nah nanti kalian ke Tokopedia, langsung kalian update juga ya. Nah, kalau sudah dua-duanya diupdate, sebelum buka Tokopedia kalian wajib menyatukan dulu Gojek sama Tokopedia yang dimana di menu GoPayLater yang tadi. Nah, di sini ya teman-teman, langsung kalian ini istilahnya belum disatukan atau belum disatukan sama Tokopedia akunnya. Kalian klik aja yang ini, nanti akan diloncerkan ke Tokopedia. Nah, kalau sudah artinya data Gojek ini sudah menyatu dengan Tokopedia ya. Nah, bagi teman-teman yang terkena blokir ini untuk alasannya ya teman-teman. Informasi migrasi GoPayLater cicil by Atome pindah ke PT Multifinance anak bangsa ya. Produk GoPayLater yang sebelumnya disediakan oleh Atome diganti per tanggal ini. Dengan perpindahan gak perlu memberikan persetujuan terhadap pemindahan data. Terus kalian menyetujui syarat ketentuan yang berlaku. Nah, di situ ada di Gojek ya. Saya juga sudah ada notifikasinya di Gojek. Nah, kalau sudah kalian langsung skip saja. Di sini kalau kalian punya cicilan waktu sebelum pindah ke MAB, kalian lunasi dulu ya, teman-teman. Nah, proses pemindahannya nggak terlalu lama, itu 1 kali 24 jam. Terus untuk proses ini biasanya akan berlangsung seperti biasa dan normal bisa dipakai teman-teman ya, seperti itu. Tidak terdapat perubahan teman-teman skema dari pada produk GoPayLater cicil ya teman-teman, seperti itu. Ada perbedaan yaitu teman-teman Atome sama MAB, di sini limit ditawarkan oleh PT MAB lebih besar. Nah, semua fitur GoPayLater cicil masih bisa dinikmati seperti sampai 12 bulan. Tidak ada perubahan perhitungan biaya, cuma seperti itu ya. Nah, nanti masih bisa menggunakan GoPayLater selama proses migrasi per 14 Juni 2023 pengguna tidak dapat menggunakan GoPayLater cicil sebelum menyetujui perubahan tersebut. Nah, makanya teman-teman banyak yang diblokir karena tidak setuju dengan atau belum ngeklik yes ya dengan persetujuan perpindahan datanya. Itu di menu GoPay atau di aplikasi Gojek. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses migrasi? Di sini 1 kali 24 jam langsung ya. Nah, setelah proses migrasi kapan saya bisa menggunakan? Langsung saja bisa teman-teman di waktu itu juga ya, tapi teman-teman harus melunasi dulu yang ada di PT Atome sebelumnya, karena pengguna
masih memiliki tagihan tertunggak di PT API perlu pembayaran sebelum dapat kembali menggunakan GoPayLater cicil di bawah penyelenggaraan PT MAB. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali yang verifikasi data ataupun lagi pemeriksaan data seperti itu ya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, teman-teman di sini kalau sudah berhasil menyetujui perpindahan, di sini tidak usah melakukan apa-apa ya, teman-teman. Hanya perlu melakukan pembayaran apabila punya tunggakan sebelum menyetujui ya di PT API atau sebelum di PT MAB. Nah, setelah itu teman-teman, saya menerima email dari Atome terkait produk GoPayLater saya di Tokopedia. Itu terkait apa ya? Nah, sesuai dengan informasi tercantum pertanggal 14 Juni 2023. Nah, sudah tidak lagi menjadi penyedia layanan produk GoPayLater, ya itu keterangan seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi udah dijelaskan di sini kalau misalkan kalian terblokir, ditunggu saja ya lagi update data. Nah, kalian periksa di GoPayLater by Tokopedia, kalau misalkan limitnya sama, di sini belum terblokir, di Gojek juga belum terblokir, artinya itu aman dan ini akunnya sudah disatukan sama GoPayLater by Tokopedia. Seperti itu ya. Untuk daftar tagihan, apabila kalian punya tagihan, klik daftar tagihan. Nah, di sini maka tagihan jatuh tempo yang 12 hari lagi sudah masuk, karena ini transaksinya yaitu setelah tanggal 15 ya, 17, 19, dan di sini ada tanggal 10 Mei dan 13 Mei karena udah masuk kalkulasi 1 bulan. Nah, kalau sudah begitu, di sini ada tagihan berikutnya, kalian periksa lagi ya. Ini untuk tagihan bulan Mei. Takutnya kalian tagihan yang belum dibayar seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah disatukan, di sini teman-teman bisa melihatnya di cek limit dan bayar tagihan ya. Nah, kalau misalkan di sini sudah disatukan dan akunnya normal, teman-teman perlu hati-hati untuk membeli pulsa ya, teman-teman. Ataupun GPS-nya harus nyala ya, seperti itu. Yang dimana ini GPS harus nyala, koneksi juga harus bagus. Nah, selain itu, kalau kalian mau bertransaksi di Alfamart menggunakan gift voucher, itu perlu hati-hati ya, karena bisa aja 2 kali gagal terdeteksi spam ataupun terdeteksi itu pelanggaran ya. Entah pelanggarannya pas sebelah mana, mungkin karena tidak setuju ya kalau memasukkan voucher yang sama di waktu yang sama secara berulang seperti itu. Oke, di sini GoPayLaternya kalau sudah normal nanti akan tampilannya seperti ini teman-teman ya, yang dimana di sini tulisannya seperti ini, siap dipakai di Gojek, Tokopedia dan masih banyak lagi. Artinya akunnya sudah normal kembali ya. Nah, di sini teman-teman ada tulisan yang di atas gambar waktu, kalian klik saja. Nah, ini adalah beberapa riwayat transaksi teman-teman ya. Ini pembayaran tagihan GoPayLater di bulan lalu, ini adalah di bulan Mei untuk tagihan GoFood sebesar ini ya. Nah, jadi bulan April saya di sini sudah membayar, terus telepon GoPayLater sudah ada. Di sini untuk bulan Maret saya sudah membeli GoFood, Tokopedia. Nah, di sini pembayaran tagihan tanggal 25 Maret ya, GoPayLater. Nah, kalian lihat dulu pembayaran tagihan lagi GoPayLater di bulan Februari. Nah, ini Januari, Desember. Nah, teman-teman lihat lagi di sini ya baik-baik. Ini kan bulan Desember ya, teman. Nah, setelah Desember di sini ada bulan Januari. Nah, dari bulan Januari ini di 2024 ini akun saya itu baru aktif ya setelah membayar tagihan sebesar ini. Nah, waktu bulan Desember, sebelum Desember ini teman-teman, akun saya kena blokir teman ya, kena blokir. Nah, waktu itu pembayaran beberapa gagal. Nah, selang itu saya biarkan selama 2 bulan dan aktif seperti di gambar ya, bertransaksi Gokar, GoFood seperti itu ya, hampir sebulan sekali. Alhamdulillah akunnya terbuka dengan cara mengupdate aplikasi kedua-duanya. Dan di sini saya kebetulan ganti handphone. Ini untuk bulan Januari dan ini untuk bulan Februari. Saya sering menggunakan ya GoBills. Kalian bisa lihat di sini.
Nah, ini Gobil, terus bulan Maret. Nah, di sini mulai naik limit dan mulai aktif kembali akunnya. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi bisa disimpulkan kalau misalkan tidak ada tunggakan, kalaupun tidak telat bayar, itu akunnya akan baik-baik saja. Kalau misalkan lagi diperiksa, kita tunggu saja ya, waktunya tidak tentu. Karena yang balas kadang-kadang robot ya. Ya, di video sebelumnya saya sudah membuatkan video aju bandingnya bagaimana nih Bang. Seperti itu ya. Kalau misalkan transaksi pulsa gagal terus terblokir, caranya ada ya di deskripsi, silakan kalian tinggal cek. Dan kita tunggu 24 jam, 2 kali 24 jam, kalau enggak ya 2 minggu sampai 1 bulan, karena lagi update data, seperti itu ya. Oke, mungkin itu keterangannya ya teman-teman, kenapa banyak yang diblokir dan cara aju bandingnya silahkan cek di deskripsi, semoga terbuka. Kita tidak tahu terbukanya kapan, yang terpenting kita usaha dulu untuk mengupdate aplikasi ini dan mudah-mudahan terbuka seperti saya sebelumnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.